Orang pertama yang mendegradasi, menurunkan wibawa, harkat, dan martabat para habaib di Indonesia, menurut saya adalah Gus Yahya Holil Stakuf yang hari ini menjadi Ketua Umum PBNU. Videonya viral. Minggatnya kata waduh tekan suku Mekah, warikan diri tekan Jawa, waduh bang. Ini jenenge Al-Ashraf As-Saniyah. Wah, betul istilahnya baru tuane aliki. Ya iya Abdul Manan itu. Al-Ashraf Al-Ula, ono Al-Ashraf As-Saniyah. Al-Ashraf Al-Ula itu tegese sadah zuriyah Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing teko ning Nusantara pada gelombang pertama, yaitu kapan sekitar abad ke-15 16 Masehi, ya. Kemudian mereka inilah di antara mereka adalah Wali Songo yang datang untuk membangun peradaban di Nusantara ini. Ada gelombang kedua datangnya Sadah ke Nusantara ini, yaitu pada sekitar abad ke-18. Abad ke-18 ini datang gelombang kedua, yaitu ketika revolusi pertama, revolusi Saud yang pertama, lari dari Hijaz, lari kemana? Lari ke Nusantara. Ini Al-Ashraf As-Saniyah. Dan sejak itu ada semakin banyak orang-orang Quraisy yang lari ke Nusantara. Puncaknya pada awal abad ke-19 di Al-Ashraf As-Saniyah. Jadi Al-Ashraf Al-Ula datang ke Nusantara bukan karena lari, memang sengaja datang untuk berdakwah dan membangun peradaban. Nah, Al-Ashraf As-Saniyah ini pengungsi, mustajirun, pengungsi, terusir, mereka mengungsi. Ini Al-Ashraf As-Saniyah ini. Ya, iki Al-Ashraf As-Saniyah itu sing nganti saiki isih mempertahankan nama FAM ya. Bangsa As-Saqaf, Al-Attas, Al-Aidid, Ba'aqil, Syihab, iki Al-Ashraf As-Saniyah, pengungsi, ini ngungsi. Sebelum geger nasab yang disampaikan oleh Kiai Maduddin ini mengemuka, jauh sebelum itu, sekitar 1 tahun yang lalu lebih, dan banyak videonya beredar, termasuk di channelnya Gus Fuad Blair juga ada itu. Penontonnya banyak, itu ada sekitar 200-300 ribu lebih itu. Itu menurut saya yang pertama kali mendegradasi kewibawaan klan Pahlawi, para habaib di Indonesia adalah Gus Yahya Holil Stakuf itu. Ya, dalam video itu Gus Yahya menerangkan tentang rombongan atau ashraf, rombongan orang Arab yang datang ke Indonesia dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama yakni gelombangnya para Wali Songo pada abad ke-15 sekitar itu, dan gelombang kedua adalah rombongannya para habaib ini yang datang pada sekitar awal abad ke-19 karena geger atau perang saudara, kisruh politik di Timur Tengah, di Arab Saudi khususnya, sehingga kemudian banyak dari mereka yang mengungsi ke Nusantara, sehingga gelombang kedua ini dikatakan sebagai para pengungsi. Datang ke sini para pengungsi, ya. Secara tegas Gus Yahya itu menyampaikan hal itu. Kemudian Gus Yahya mencontohkan tentang kelompok-kelompok mereka seperti klan Syihab gitu dan lain sebagainya gitu. Al-Aidid dan sebagainya itu. Orang menjadi terperangah dengan penjelasan itu karena selama ini orang mayoritas mengenal bahwa para habaib yang di Indonesia ini adalah dzurriyyahnya Wali Songo, penerusnya Wali Songo. Secara umum mengetahui begitu gitu, karena
beberapa habaib pun sering berargumen bahwa kedatangan mereka itu adalah meneruskan perjuangan Wali Songo. Padahal ternyata bukan gitu. Ternyata sejarah kedatangannya ke Indonesia itu berbeda jauh ya. Kalau para Wali Songo pada abad ke-15 datang ke Indonesia karena memang ingin menebarkan peradaban, membawa misi dakwah dengan cara-cara yang mulia. Sementara pada gelombang kedua para habaib ini datang ke Indonesia karena persoalan politik, ingin mengungsi ke Indonesia, mencari kehidupan lah begitu. Itu. Nah, oleh karena itulah mengapa kemudian Gus Yahya Khalil Stakuf kemarin baru-baru ini terkait dengan kisruh nasab, polemik nasab ini mengatakan bahwa agar kita husnudon saja, percaya saja gitu ya, walaupun sangat sulit untuk berhusnudon dengan beberapa argumentasi ilmiah yang disampaikan oleh Kiai Mat. Menurut saya sikap ini barangkali adalah upaya dari Gus Yahya Khalil Stakuf untuk semacam menutup luka gitu ya. Menutup luka yang pernah beliau torehkan kepada klan Pahlawi ini sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu lah. Mungkin menurut saya lebih dari setahun ya. Hanya menyebar videonya sekitar setahunan yang lalu. Mungkin karena itu tidak enak ya. Sekaligus nambah hutang itu. Hutang dulu pernah membongkar rahasianya gitu. Menurut saya sih begitu, adalahnya begitu. Jadi mengapa kemarin Gus Yahya Khalil Stakuf seperti membela mereka? Karena orang yang pertama menurut saya membongkar sejarah peradaban kedatangan gelombang kelompok Pahlawi ke Indonesia itu ya Gus Yahya Khalil Stakuf. Walaupun yang membongkar ya, yang menceritakan ke publik. Kalau tentang pengetahuannya, riwayat sejarahnya, saya kira sejarawan-sejarawan semua tahu. Cuman mungkin karena sesuatu dan lain hal menjadi tidak berani mengungkapkan ke publik gitu ya. Nah, baru kemudian sekitar beberapa bulan terakhir adalah Kiai Maduddin Al-Bantani yang bahkan jauh lebih menohok ketimbang Gus Yahya Khalil Stakuf dengan membongkar silsilah nasab mereka yang ternyata terputus atau belum terkonfirmasi secara ilmiah, dan itu tidak bisa atau belum bisa dibantah oleh Rabithah Alawiyah sebagai lembaga yang menaungi klan Pahlawi ini sampai hari ini belum bisa membantahnya. Baik dari sisi sanad nasab, pengakuan dari Nakoba Sadah Ashraf yang ada di Timur Tengah sana juga belum ada pengakuan, belum diakui, maupun dari tes DNA. Ini 3 unsur penting ini sampai hari ini belum didapatkan oleh klan Pahlawi di Indonesia. Nah, ini saya kira kemudian atas fakta-fakta dan fenomena ini menurut saya seperti yang pernah saya sampaikan 2023 ini adalah masa era kehancuran, runtuhnya klan Pahlawi di tanah air Indonesia setelah sekitar 1 abad atau 100 tahun melanglang buana, mencampuri dan mencemari jagat raya Nusantara dengan gerakan-gerakan mereka yang menyusup di relung-relung kehidupan beragama dan bernegara di tanah air Indonesia. Ada banyak momentum politik di negara ini yang gaduh gara-gara ulah dari kelompok ini. Bahkan pimpinannya adalah dari kelompok ini yang didaulat menjadi imam besar umat Islam oleh mereka, oleh pengikut mereka, yang akhirnya gagal karena lembaganya kemudian dibubarkan oleh negara karena dianggap tentu saja membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Karena secara tegas, secara jelas mereka punya cita-cita ingin di bawah naungan khilafah Islamiyah. Oleh karena itulah kemudian pemerintah Indonesia melalui keputusan Menko Polhukam 2 tahun yang lalu membubarkan Front Pembela Islam. Dinilai bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara
yang kita cintai ini sebagai dasar negara Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.